Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Eduardo selaku dosen pembimbing 1, yang saya hormati Bapak Eja Prasetyo selaku pembimbing 2, dan yang sangat saya hormati Bapak Ija Sofi selaku dosen pembimbing pada tugas saya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bapak Sofa. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Teknologi Informasi, program studi Teknologi Rekayasa. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknik Pengurusan Karya Ilmiah yang diampu oleh dosen kami, yaitu Bapak Insinyur Imam Aswardi SKM. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas saya yaitu dengan judul. Oke, sebelumnya tema yang akan saya bahas ini tentang tema IoT, yaitu yang berjudul tentang sistem monitoring kualitas udara berbasis IoT dengan Log M0. Oke, pada tugas ini, pada tugas yang saya ambil ini, dia terbagi oleh yaitu lingkungan perumahan yang berisiko tercemar oleh aktivitas rumah tangga seperti pembakaran sampah, kendaraan bermotor, dan penggunaan bahan kimia yang menyebabkan polutan seperti CO2, CO1, CO2 dan NH3, dan partikel halus yang dapat membahayakan kesehatan terutama bagi anak dan manusia. Oke, menurut WHO 2023 melaporkan lebih dari 7 juta kematian prematur setiap tahun akibat polusi udara. Namun, kesadaran masyarakat masih rendah dan sistem pemantauan udara di Indonesia yang sangat terbatas. Oke, maka dari itu, teknologi IoT membuka peluang solusi monitoring kualitas udara secara real time dan hemat biaya dengan Log M0 yang dibuat oleh sensor PHP22 dan MQ135. Maka data suhu kelembapan dan gas yang berbahaya dapat dikirim ke cloud dan divisualisasikan melalui dashboard yang fungsinya untuk memantau kualitas udara secara real. Jadi, pada penelitian ini bertujuan mengembangkan sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT untuk lingkungan perumahan guna mendukung pengambilan keputusan secara cepat menjaga udara tetap sehat. Dari latar yang telah saya jelaskan, ya, muncullah suatu solusi, yaitu untuk IoT untuk udara yang bersih. Jadi, teknologi IoT menawarkan solusi yang efisien dan terjangkau dengan menggunakan M0 dengan sensor PHP22, yaitu sensor yang berfungsi untuk mengontrol suhu dan kelembapan, dan MQ135 yang merupakan sensor untuk mendeteksi gas bahaya dapat mengirim data secara real time ke platform cloud yang saya gunakan, yaitu ThinkSpeak, yang dimana fungsinya untuk melihat visualisasi secara interaktif. Di sini sudah terdapat sebuah gambar, yaitu ada IoT-nya, yang dimana perangkat tersebut terhubung yang fungsinya, ya tiap konektivitas IoT itu yang fungsinya itu perangkat terhubung yang fungsinya bertukar dan berotomatis untuk proses terhubungnya suatu data. Dan di sini ada M0 yang dimana data ini merupakan microcontroller yang efisien dengan Wi-Fi, dan kemudian untuk platform yang bisa digunakan untuk dashboard datanya yaitu ThinkSpeak untuk visualisasi data. Dari latar belakang dan solusi yang telah saya jelaskan tadi, muncullah suatu masalah yang pertama itu bagaimana sih merancang dan membangun sistem monitoring kualitas udara berbasis IoT dengan menggunakan M0 untuk lingkungan perumahan. Yang B, bagaimana mengintegrasikan sensor suhu baik kelembapan dan gas berbahaya ke dalam sistem monitoring. Yang C, bagaimana sistem dapat mengirimkan data secara otomatis dan real time ke platform cloud atau ThinkSpeak tadi. Yang D, bagaimana menyajikan data kualitas udara dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami oleh pengguna. Jadi, selain dari masalah ini bertujuan ya, untuk merancang dan membangun sistem monitoring kualitas udara berbasis IoT untuk
lingkungan perumahan yang mengintegrasikan sensor, kemudian mengirim data secara real time ke cloud dan menyajikan visualisasi yang mudah dipahami. Oke, di sini ada perancangan sistemnya ya. Yang pertama itu membangun sistem IoT dengan data MCU yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian di sini ada pengiriman data, ke integrasi sensor yang dimana saya menggunakan dua sensor yaitu sensor DHT22 dan sensor MP135 untuk suhu kelembapan dan kelembapan gas. Yang kemudian ada pengiriman data yang dimana data dikirim secara otomatis dan real time ke inspect atau dashboardnya nanti ya. Kemudian di sini ada visualisasi data. Setelah pengiriman otomatis dikirim dikirim ke inspect atau datanya tadi itu, maka dapat juga menjadi visualisasi data yang berupa dashboardnya. Ya. Oke. Kemudian di sini ada manfaat penelitian. Jadi pada penelitian ini ada beberapa manfaat. Di sini saya menggunakan dua manfaat ya, yang sangat familiar, yaitu yang pertama adalah manfaat teoretis dan manfaat praktis, yang dimana manfaat teoretis ini dia menjelaskan tentang proses prakarya pada beberapa IoT, kemudian studi kasus sistem cerdas berbasis data. Kemudian yang ketiga ada kaji efektivitas sensor domestik. Jadi untuk manfaat teoretis ini, bagaimana untuk manfaat teoretis ini saya sebagai pembuat sebagai penganalisis ya, untuk manfaat teoretis ini ingin mengetahui bagaimana sih sensor ini dapat berjalan. Yaitu yang pertama adalah manfaat teoretis, bagaimana warga atau perumahan tahu manfaat secara teoretis untuk sensor ini. Kemudian untuk manfaat praktis ini, di mana di situ tentang panduan teknis sistem monitoring, kemudian bantu pengambilan keputusan yang preventif, kemudian ada meningkatkan kesadaran kesehatan keluarga. Jadi pada manfaat teoretis ini menjelaskan bagaimana sih konsep-konsepnya, dan yang untuk manfaat praktis ini bagaimana cara implementasinya. Oke, next. Untuk perangkat pemikiran. Jadi pada judul yang saya buat ini ya, di sini ada suatu perangkat pemikiran, yaitu di mana sistem ini memanfaatkan MCU dengan sensor DHT22, yang dimana sensor ini berfungsi untuk mengecek suhu kelembapan dan MP135 ini untuk mengecek data bahaya, yang dimana data ini dapat diproses dan dikirim ke cloud via Wi-Fi. Cloud ini tadi saya menggunakan setting spek tadi ya, lalu divisualisasikan untuk pemantauan tentang di sini ada gambarnya ya. Jika nanti penelitian ini dapat terlaksana atau bisa dibuat produknya, di sini ada gambarnya ya. Yang pertama nanti rumusnya begini. Misalkan kita pergi ke sensor yang di situ ada sensor ini apa namanya, monitoring udara. Di sini nanti kita include di smartphone masing-masing. Jika misalkan di ruangan tersebut ada sensor yang ada udara suhu yang kurang baik, maka nanti ada notifikasi via smartphone untuk memonitor apakah tempat ini udaranya baik atau tidak. Itulah nanti gambarannya. Oke, ini untuk angka pemikiran. Kemudian di sini ada tidak pustaka atau komponen. Jadi sesuai tema yang bisa ambil, yaitu tema tentang IoT, yang dimana IoT ini memungkinkan perangkat bertukar data, dimana MCU adalah mikrokontrollernya yang dapat dikategorikan sebagai hemat energi. Kemudian untuk sensor DHT22 ini yang merupakan sensor yang untuk mengukur suhu atau kelembapan, dan MP135 ini yang merupakan sensor juga, yaitu tugasnya untuk mendeteksi gas berbahaya. Dan untuk inspect ini sendiri, setelah yang telah saya jelaskan tadi, yaitu inspect ini merupakan platform cloud-nya untuk visualisasi datanya sehingga dapat membentuk suatu dashboard. Secara IoT yang merupakan fisik, sensor yang dari suhu, kemudian saya udah inspect ini sebagai bagaimana ya, bukan faktor. Oke, di sini juga ada metode penelitian atau rekayasa sistem eksperimental. Pertama itu pendekatan secara iteratif, di mana di sini berisi tentang
evaluasi, yang dimana dari desain implementasi kemudian evaluasi ini meliputi yang pertama itu stability yang berisikan tentang perancangan arsitektur, kemudian pengembangan program atau program itu, kemudian ada perakitan yang sesungguhnya di IoT-nya, kemudian ada pengimplementasian, kemudian ada analisis dan validasi sistem. Di sini sudah lengkap untuk proses metodenya. Di sini ada literatur, kemudian perancangan dan sebagainya, hingga nanti terbentuknya suatu validasi sistem ini. Kita mengevaluasi apakah produk ini cocok untuk digunakan. Oke. Nah di sini ada alat bahan ya. Jadi alat dan bahan ini, di sini ada alat bahan dan jadwal. Jadi setelah saya rinci apa saja alat bahannya, dan di sini saya juga sudah menyiapkan jadwal untuk proses metode penelitian. Yang pertama di sini ada alat bahan ya. Untuk penelitian ini saya menggunakan sensor ya, 2 sensor yang saya menggunakan sensor PHD-22 dan sensornya itu sensor PHD-22 dan NMC135, dan untuk penyimpanan ini itu spek, dan untuk Arduino itu IDE. Jadi sini ada 5 jadwal ya. Pertama ada minggu pertama, terus ada 5 jadwal. Yang pertama minggu pertama yaitu saya melakukan proses stabilisator, kemudian untuk minggu 2 sampai 3 yaitu saya melakukan proses desain dan pemrograman. Kemudian untuk minggu ketiga setelah desain dan pemrograman sudah clear, minggu ketiga ini saya melakukan proses perakitan dan pengujian. Jadi saya rakit dan saya uji. Kemudian untuk minggu ke-4 dan 5 ini saya lakukan implementasi data ya. Kemudian untuk minggu ke-6 ini yaitu saya analisis dan evaluasi apakah produk ini dapat digunakan secara baik dan benar. Oke. Di sini ada dari beberapa poin-poin yang telah saya jelaskan, di sini ada sebuah kesimpulan ya, di mana kualitas udara di lingkungan perumahan merupakan isu penting yang selama ini kurang mendapat perhatian perhatian, di mana aktivitas harian seperti pembakaran sampah dan penggunaan kendaraan motor menimbulkan gas berbahaya yang tidak terpantau. Namun dengan perkembangan teknologi, khususnya Internet of Things atau IoT tadi, kita memiliki solusi yang efisien dan terjangkau. Melalui penelitian ini, saya mengembangkan sistem monitoring kualitas udara berbasis smart MCU yang terhubung dengan sensor PHD-22 dan NMC135, di mana sistem ini dirancang untuk mengukur suhu, kelembapan, dan mendeteksi gas berbahaya, lalu mengirimkan data secara otomatis ke platform inspek tadi itu. Jadi data yang ditampilkan dalam bentuk visualisasi yang mudah dipahami oleh pengguna atau awam, sehingga masyarakat bisa memantau kondisi udara di rumah mereka secara real time. Dengan metode rekayasa sistem eksperimental ini, saya berharap sistem ini bisa memberikan manfaat yang nyata, baik sebagai alat edukatif maupun sebagai bagian dari pengembangan lingkungan cerdas atau smart environment. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan ya untuk penjelasan dari proyek saya ini, dari video yang saya sampaikan ini mungkin cukup penjelasan dari saya. Jika untuk dosen uji 1, 2 dan dosen pembimbing ingin ada saran atau kritikan ya untuk waktu depannya saya persilakan. Saya izin bertanya dulu. Oke, Di sini ini kan sistem ini baru berencana ya, Ya. Nah, pertanyaan saya itu, apakah sistem ini nanti bisa memiliki potensi untuk dipakai atau diimplementasikan ke dalam lingkungan masyarakat? Oke, jadi pertanyaan itu apakah sistem ini dapat memiliki potensi ya? Jadi ini jauh ya, misalnya uji 1. Jadi menurut saya sangat bisa Pak, karena sistem ini menggunakan sensor yang mudah diakses dan data yang divisualisasikan yang secara real time ini, maka masyarakat, baik masyarakat atau anak kecil lah, khususnya atau warga bisa belajar langsung bagaimana sih polusi udara terdeteksi dan menghubungkan dengan aktivitas sehari-hari. Jadi untuk pendekatannya, saya
membayangkan bisa digunakan dalam bentuk praktik STM di sekolah, menengah atau sebagai monitoring udara di rumah atau sekolah, atau sebagai bagian dari pelatihan lingkungan di komunitas. Jadi untuk potensinya ini sangat kondisinya sangat bisa dikategorikan sebagai potensi yang baik gitu. Oke, mungkin jawaban dari saya Pak cukup, tugas dari saya cukup. Oke. Oke, saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya pada Mas Mustafa. Iya. Jadi, apakah penggunaan platform cloud itu bukan publik kan? Iya. Seperti Inpex yang kamu gunakan tadi, Ya. itu cukup aman dan Anda. Apakah tidak sebaiknya itu buat server sendiri yang bakal kamu gunakan dan kamu handle sendiri? Izin jawab ya untuk dosen uji 2 atau dari dosen uji 2. Jadi menurut saya penggunaan Inspect ini sebagai platform publik sudah cukup Pak. Jadi kenapa sih belum cukup? Karena untuk tahap awal pengembangan dan uji coba sistem ini karena mudah diintegrasikan dengan Inspect dan memberikan visualisasi real time secara cepat tanpa biaya tinggi untuk manajemen biaya juga Pak. Kemudian, namun untuk jangka panjang atau implementasi skala besar, membangun server lokal atau menggunakan layanan cloud dengan keamanan dan kontrol lebih tinggi seperti AWS atau Amazon bisa dikembangkan, terutama jika data yang digunakan bersifat sensitif atau digunakan untuk pengembalian keputusan penting. Jadi kalau misalkan data ini data dari data yang saya dapat nanti banyak atau knowledge-nya besar, nanti saya akan menggunakan platform yang lebih baik lagi. Jadi pada intinya karena masih tahap awal percobaan, saya menggunakan cloud seperti Thinkspec tadi untuk memanage biaya pengeluaran. Jadi untuk kedepannya jika ada problem yang besar atau kehidupan yang kurang, mungkin saya akan menggunakan cloud yang lebih baik lagi dan lebih besar. Mungkin jawaban dari saya pada cukup untuk dosen uji 2. Oke, cukup memuaskan. Untuk dosen pembimbing apakah ada saran? Dosen pembimbing tercinta? Oke, kalau untuk saran dari saya sendiri itu menambahkan fitur notifikasi atau alarm. Nah, jadi ketika kualitas udara itu mencapai ambang batas tertentu, itu memberikan notifikasi dengan melalui aplikasi LED atau browser seperti itu. Mungkin nanti untuk depannya akan saya kembangkan lagi Pak ya, jika produk ini bisa saya buat secara baik ya, nanti akan saya evaluasi lagi. Yang mungkin dari dosen pembimbing, apa cukup Pak? Cukup. Oke, untuk dosen penguji apa cukup? 1, 2? Cukup. Oke, mungkin sekian ya yang akan saya sampaikan. Saya selaku presenter mohon maaf jika